Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Sekarang kita membahas bagian yang ke-44 dalam kitab itu. Judul dari kitab ini adalah karangan atau tulisan penulis kitab itu. Judulnya bagian 44 itu adalah At-Taqlidul A'ma, taklid buta. Memang orang mendasari di dalam agamanya itu harus memakai dalil dari Al-Quran maupun hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini ada judul begitu. Seperti polanya di bab-bab sebelumnya, bahwa kitab ini didahului dengan dalil. Qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apa terjemahnya? Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ya. Al-Quran memberikan kabar begitu, bahwa sikapnya orang-orang kafir zaman dulu kalau diajak kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jawabannya seperti begini, ya cukuplah kami mengikuti nenek moyang kami, bapak-bapak kami dulu begini, nenek moyang kami begini. Sehingga kehadiran Rasulullah itu dianggap apa? Mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Sudah pernah dibahas itu ya. Jadi la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Itu bagi mereka dianggap menohok Tuhan-Tuhan mereka. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu, Allah saja? Ada di dalam surat Shad itu peristiwanya yang terjadi di rumahnya Abu Thalib. Ketika Rasulullah dimintai keterangan mengenai tuduhannya orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Memang tidak boleh. Kalau mereka mengikuti nenek moyang mereka, ya tidak menyembah Allah. Maka sekarang ini 2019 kita juga tidak boleh itu. Maka bab 44 ini nanti identik dengan bab yang 45. Coba yang 45. Apa ya judulnya? La taruddul haqqa. Jangan menolak benaran. Jadi kalau ada orang ngomong benar walaupun orang itu status sosialnya, pendidikannya dianggap rendah, tapi dia ngomongnya benar, boleh diikuti enggak? Boleh.
Nah itu loh maksudnya. Jadi kebenaran ini bisa datang dari siapa saja, terbuka. Jangan seperti begini. Coba jenengan cocokno di surat Az-Zumar ayat 17-18. Yang sering saya sebut Az-Zumar 17-18 itu adalah karakteristik orang Islam dalam mencari kebenaran. Az-Zumar 17-18. Ya, itu jenengan bawa kemana-mana dan bisa diterangkan. Kalau orang Islam bisa bersikap seperti begitu, insya Allah bagus, ya. Maka tidak boleh at-taqlidul a'ma tadi. Apa Az-Zumar 18, 17 dan 18 itu? Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Ya, saya ulangi. Walladzina istanabut tauhid ayya'buduha, menjauhi tauhid, tidak menyembah tauhid, dan hanya kembali kepada Allah. Kalau bisa meninggalkan tauhid dan hanya kembali kepada Allah, itu memang harus bersamaan. Tidak bisa meninggalkan tauhid lalu tidak kembali kepada Allah, itu tidak bisa. Jadi kalau sudah meninggalkan tauhid hanya kembalinya kepada Allah. Sama dengan kalau sudah niat menyembah Allah, maka segala bentuk ketauhidan harus diapakan? Ditinggalkan. Maka meninggalkan tauhid dan hanya menyembah Allah. Dapat kabar gembira. Lanjut, monggo. Sebab itu sampaikan kabar gembira itu kepada hamba-hamba. Nah, fabasyir ibad. Bagaimana hamba-hamba yang bagaimana tadi? Selanjutnya yang 18. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, terus lalu mengikuti apa yang paling baik di antara. Ya. Apa tadi, Pak? Mendengarkan apa? Perkataan. Lalu berikutnya setelah mendengarkan perkataan apa? Mengikuti yang terbaik. Bukan mengikuti yang sesuai dengan nenek moyangnya, bukan mengikuti yang sesuai dengan nafsunya, bukan mengikuti sesuai dengan alur pikiran pimpinannya, bukan, tapi mengikuti yang terbaik. Itu loh karakteristiknya orang yang mencari kebenaran tadi. Kita ini juga harus terbuka, Pak. Dalam hal ngajinya itu juga harus terbuka. Boleh ikut ngaji siapa saja itu. Saya kadang-kadang diberitahu di tempat yang lain itu, ini ada jamaah Ustadz, kalau enggak Ustadznya dia enggak mau ngaji. Ini mohon maaf ya, saya dikelui oleh jamaah, mengeluh. Banyak Ustadz jamaah-jamaah di sini, tapi kalau enggak Ustadznya enggak mau ngaji dia. Nah kalau Ustadz yang lain ngomong benar, dia tetap enggak mau dah. Ngerti maksud saya, Pak ya? Kalau ustadz lain ngomong benar lalu dia tetap tidak mau, ya nggak bisa. Dari mana dia bisa menembus memperoleh kebenaran? Wong itu tadi yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Yaitu orang-orang yang mendengarkan. Kadang-kadang mendengarkan aja tidak mau itu. Mas, rungokno dhisik. Enggak, Pak, bukan ustadz saya kok. Ada begitu, Pak, kira-kira? Orang kalau sudah merasa paling benar, Pak, susah menerima pendapat orang lain, Pak. Karena sudah masih paling benar, ngapain saya harus ikut orang lain? Makanya saya menganjurkan majelis taklim dan masjid-masjid itu ngajinya pakai kitab, supaya keilmuannya bisa dilacak. Oleh sebagian saudara kita di NU mengatakan ilmu itu ada sanadnya. Tekondi, ujung-ujungnya nanti siapa sumbernya? Rasul. Jadi begitu, ya. Ada tempat yang lain, mohon maaf, melihat sampulnya saja sudah nggak mau. Melihat yang nulis itu tidak mau, Pak. Bukunya siapa itu? Tulisannya siapa? Aja diwaca. Nah kalau isinya baik. Ini temenan, saya ditanya jamaah itu. Teman saya tak kasih kitab ini, tahu yang nulis, tahu judul kitabnya sudah tidak mau, Ustaz. Tahu sampulnya toh itu udah mau. Gimana caranya? Gampang.
Sampule suwen. Supaya diwaca apa nih? Isine tok. Ya. Nah ini harus dibuka pikirannya orang Islam itu. Ya. Ini kadang-kadang pikiran tauhid begini masih belum bisa diimplementasikan di bidang politik. Walaupun ini bukan politik ya. Kalau karakteristiknya tidak boleh taklid di sini, jangan ucapannya seperti ya nenek moyang kita itu dulu begitu. Lalu ayat tadi secara terbuka mengatakan apa? Supaya mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang apa? Terbaik. Itu kalau saya simulasikan dalam bentuk politik, ini ada partai besar tapi calonnya nggak bagus. Ini ada partai kecil, anggota DPR-nya cuma 2, tidak memenuhi kriteria untuk bisa mencalonkan wali kota atau bupati. Tapi calonnya bagus. Ngerti maksud saya, Pak? Ada anggota DPR yang jumlahnya dikit, tapi calonnya bagus, track recordnya baik, orangnya pinter, kaya, punya visi misi dan sebagainya. Tapi yang anggotanya banyak, ini tidak. Pertanyaannya, apakah yang banyak ini mau mendukung yang jumlah yang kecil tadi? Walaupun ini ditandingkan jelas ini kalah, misalkan begitu ya. Tidak mau. Apapun juga harus dari kita sendiri. Jadi masyarakat kita belum bisa berpikir, Mas, calonmu bagus, orangnya kaya dan tegas, ya, tak dukung supaya rakyat kita, masyarakat kita ini jadi baik. Kabupaten kita, supaya kota kita jadi baik. Sudah begitu pola pemikirannya masyarakat kita, Pak? Belum. Padahal tadi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang terbaik. Kalau bisa begitu dapat jaminan apa dari Allah? Monggo. Terusnya tadi. Oh, sudah ditutup ya. Ya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah. Terus, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akal apa? Sehat. Sebelum ada ILC itu sudah diterjemahkan akal sehat. Loh ya, betul, betul. Departemen Agama menerjemahkan akal sehat. Betul, Pak. Departemen Agama akal sehat. Akal toh. Ya karena akal tidak semuanya sehat kan? Ada nggak sehat. Jadi harus dibuka, Pak. Orang ngaji itu begitu. Makanya mohon maaf, saya tidak pernah melarang jamaah ini ngaji di tempat lain. Silakan aja. Namanya orang sesama saudara umat Islam ngaji sana, boleh nggak? Boleh saja. Tidak ada larangan. Lah kalau mendengarkan aja nggak mau ini kadang-kadang. Pokoknya tidak boleh. Loh Mas, ini jamaah saya sendiri, masjid saya sendiri, saya biayai sendiri, tidak mengganggu orang lain. Pokoknya tidak boleh. Kan begitu kan? Nah, tidak bisa itu, tidak boleh. Balik ke kitabnya. Yukhbirana Allahu an halil musyrikina khina ma qala lahumur rasul. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan orang-orang musyrik ketika diajak oleh Rasulullah. Diajak apa? Ta'alau ilal Qur'an wa tauhidillah wa du'aihi wahdahu. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada tauhid dan kembali kepada hanya menyembah Allah saja. Faqalu, lalu orang-orang musyrik tadi menjawab, yakfina aqidatul aba. Cukup bagi kita adalah apa? Aqidatul aba. Faradda alaihimul Qur'anu qailan. Lalu dibalas sama Al-Qur'an, dikembalikan lagi dengan lafal dan kata-kata, inna aba'akum juhalun la ya'lamuna syai'a wa la yahtaduna ila tariqil haqqi. Bapakmu itu Mas juhal. Apa juhal itu? Bodoh. Jangan diterjemahkan cara Jawa, Pak. Ya, bodoh saja.
la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Dan bapakmu itu, nenek moyangmu itu adalah tidak mengikuti petunjuk Allah kepada jalan yang apa? Benar. Jadi memutlakkan siapa saja menjadi tidak boleh taklid itu. Coba saya potong dulu. Jenengan mengerti setiap event para sahabat yang ditanya Rasulullah lalu dikembalikan ke Rasulullah lagi. Apa bahasanya sahabat dikembalikan ke Rasulullah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat Pak yang setiap hari sama Rasulullah itu ketika ditanya urusan agama, Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya menemukan banyak di kitab yang lama itu. Jadi pagi-pagi subuh itu ya, habis sholat subuh, yang tadi malam itu turun hujan sehingga bekas-bekas hujan pagi itu masih ada. Rasulullah tanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Sampean tahu pagi ini Allah ini dawuh apa? Coba sahabat ditanya, ini sampean tahu nggak pagi hari ini Allah itu berfirman apa, dawuh apa? Ya tentu saja sahabat tidak paham. Dikembalikan ke siapa? Rasul. Dengan lafal apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu kan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu dalam kitab yang besar Al-Qaulul Mufid itu diterangkan sahabat saja ketika ditanya Rasulullah tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama dikembalikan lagi ke Rasul. Maksudnya orang zaman kapanpun kalau itu urusan agama harus dikembalikan ke siapa? Rasul. Nah kalau siap kembali ke Rasul berarti apa? Ya yang dijelaskan oleh Nabi itu kemudian yang berlawanan dengan itu harus siap untuk diapakan? Dihentikan. Jadi tidak mengikuti tradisi nenek moyang. Banyak Pak di masyarakat yang kadangkala tidak mendasarkan pada apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi saya tidak menerangkan itu. Nomor 2 di kitab itu. Inna katsiran minal muslimina waqa'u fi hadza taqlidil a'ma. Apa nomor 2? Mayoritas umat Islam ini terjebak dalam taklid buta. Ya. Waqad sami'tu akhadha du'a yakhdubu fi muhadarati qailan hal kana aba'ukum ya'lamuna anna Allah lahu yadun. Ini contoh ini. Monggo. Pernah suatu kali penulis mendengar seseorang sedang berceramah. Ini pengalamannya yang nulis kitab ini. Saya itu pernah mendengarkan ada orang ceramah. Lalu orang yang ceramah itu mengatakan apa? Dia mengatakan, apakah nenek moyang kalian mengetahui bahwa Allah mempunyai tangan? Nah, jadi yang diberi contoh itu mengenai pengertian yadun yang ada di Al-Quran. Ya, jadi penceramah itu mengatakan bahwa bapakmu itu tahu dah kalau Allah itu punya tangan. Nenek moyangmu itu tahu dah kalau Allah itu punya tangan. Padahal di Quran ada. Maknanya sudah pernah dibahas di bab yang dulu itu. Ya. Hal kana aba'ukum ya'lamuna anna Allah lahu yadun. Lanjut, yahtaju bi abaihi 'alal inkar. Ma'anna al-Qur'an athbata dzalika fi qawlihi fi khalqi Adam. Ia berdalih dengan kebodohan nenek moyangnya untuk mengingkari. Padahal Al-Quran telah menegaskan hal tersebut sebagaimana firman-Nya tentang kisah penciptaan Adam alaihissalam. Jadi yang digugat diberi contoh adalah tentang Allah itu punya tangan apa enggak. Nah, kitab ini polanya supaya tidak taklid buta, kembalikan aja kepada Al-Quran dan hadis. Apakah di Quran itu disebutkan Allah itu punya tangan?
Saya ulangi, apakah di Quran itu disebutkan Allah itu punya tangan? Ya. Dua, apakah disebutkan Allah itu punya kursi? Ya. Apakah di Quran disebutkan Allah itu punya tangan kanan? Agak beda, tangan kanan. Mas, minta tolong sampean bukanya kitab yang ini. Bab 67. Bab 67 itu judulnya wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakai surat apa? Zumar. Az-Zumar. Monggo. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Terus Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. was-samawati matwiyatun biyaminihi, dan langit digunung dengan tangan kanannya. Tangan kanannya siapa, Pak? Allah. Allah punya tangan kanan berarti kan? Ya. Kalau menurut pengertian di beberapa kitab tauhid, ya memang iya, punya wajah iya. Cuma kalau sampean tanya bagaimana wajahnya, saya menukil pendapatnya Imam Malik, al-imanu bihi wajibun. Saya sudah terangkan bolak-balik itu. Kata Imam Malik bahwa iman bahwa Allah itu punya tangan, punya wajah, punya kursi, hukumnya apa? Wajib. Mengapa wajib? Ada di Quran. Kalau yang wajib, kalau ada di Quran wajib diimani enggak? Wajib. Terus tangan itu bagaimana? Kursi itu bagaimana? Kalau miliknya manusia ya sudah mafhum. Wal kursiyu mafhum, wal yadu mafhum. Kalau tangannya manusia ini, kursinya manusia ini, wajahnya manusia ini. Terus bagaimana hakikatnya miliknya Allah? Kata Imam Malik, jawabannya apa? Majhulun, tidak diketahui. Jangan tanya. Ya. Yang keempat kata Imam Malik, as-su'alu bid'ah. Pertanyaanmu itu apa? Bid'ah. Bid'ah itu apa? Baru. Zaman Nabi ayat-ayat itu sudah ada yang menerangkan Allah punya kursi, punya tangan kanan, punya wajah, punya arsy, bersemayam di arsy, tapi tidak satu pun sahabat yang apa? Tanya. Maka sampean jangan mendahului sahabat gitu loh. Jangan tanya, percaya saja. Nah, itu pendapatnya tauhid. Maka kitab ini mengajak kembali kepada yang diajarkan itu, bukan kembali kepada nenek moyangnya, ya, atau kembali kepada pemikiran yang keliru. Padahal di Quran diterangkan kalau Allah itu punya tangan. Balik ke sini ke kitab. Mana aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Ya. Mengapa kamu tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan apa? Tanganku, kedua tangan. Berarti Allah punya apa? Tangan. Cuma jangan tanya materinya gimana, hakikatnya bagaimana. Majhulun, tidak diketahui. Wala tusabbihu yaduhu yada makhluqatihi. Apa terjemahnya? Tetapi tidaklah tangan para makhluk menyerupai tangannya. Ya, iya. Tangannya makhluk itu tidak bisa diserupakan dengan tangannya Allah. Karena di Quran diterangkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Coba tak potong dulu. Apakah orang yang bertaklid buta itu ada bahayanya, Pak? Ada bahayanya enggak? Apa bahayanya? Ya. Bisa saja orang itu memutlakan seseorang yang diikuti tadi kan? Saya ulangi, bisa saja orang itu dengan taklid tadi memutlakan orang yang diikuti itu tadi. Padahal di Islam tidak boleh begitu. Makanya kalau sering yang dipakai tadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, terusnya apa? Wa ulil amri minkum. Kalau dipotong sampai di situ
keliru nanti. Hai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan taatilah apa? Ulil amri, pemimpin. Saya tidak mendefinisikan siapa ulil amri itu. Orang yang menguasai kekuasaan kalian semuanya. Tak tanya, ada pendapat bahwa yang namanya ulil amri itu orang yang mengawal pelaksanaan syariat. Tak tanya, pemerintah kita mengawal pelaksanaan syariat nggak? Ya nggak usah banter-banter. Enggak. Tidak mengawal syariat. Karena syariat itu dari Allah, tapi pelaksanaannya perlu dikawal. Ini sudah dilaksanakan enggak? Hukum dalam masalah akidah, hukum dalam masalah ibadah, hukum dalam masalah muamalat, hukum dalam masalah hudud, al-hukmu fil hudud, al-hukmu fit tasyri' dalam syariat ini. Tapi bolehlah ati'u waha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini tidak dalam satu paket, Pak. Dua paket. Paket pertama adalah Allah dan siapa? Rasul. Mutlak nggak ini? Mustaqillah, berdiri sendiri. Kalau dirinci, mengapa disuruh mentaati Allah? Jawab, makanya yang ngatur hukum itu Allah, makanya disuruh mentaati Allah. Nah, dua, mengapa disuruh mentaati Rasul? Karena Rasul yang menerima wahyu, utusannya Allah tadi. Nah, baru ulil amri. Ulil amri ini tabi'ah, mengikuti saja. Ketika ulil amri mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, boleh nggak kita mengikuti ulil amri? Boleh. Tapi kalau tidak, nah begitu loh. Tidak. Maka pakai wa. Ati uwaha wa ati ur-rasul. Terusnya apa? Wa ulil amri, bukan wa ati ulil amri, enggak. Wa ulil amri. Kalau sampai baca terus fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau berselisih pendapat dengan satu urusan, disuruh kembali ke mana? Allah dan Rasulnya saja. Ulil amri ikut, Pak? Enggak. Karena ulil amri itu bukan sumber hukum. Yang sumber hukum itu Allah dan siapa? Rasul. Makanya bolak-balik sudah saya sebutkan, keluarganya Rasulullah termasuk istrinya Rasulullah itu boleh cerita tentang privasinya Rasulullah, pribadi. Mandi jinabat gimana, ceritakan boleh. Puasa istrinya Rasulullah dirangkul, dicium, besok boleh cerita. Karena ada konsekuensi hukum. Oh, kalau begitu puasa mencium istri tidak apa? Batalkan. Ya kalau istrinya sampean ya nggak boleh cerita-cerita, Pak. Karena sampean bukan sumber hukum. Tapi jangan sumber masalah, Pak ya. Ya itu di situ. Saya mengulangi lagi, sekian tahun yang lalu jenengan cocokkan pikiran tidak boleh taklid itu karena tidak semua orang boleh dimutlakan. Ya pasti siapapun juga tidak boleh, bukan tidak semua orang. Sampai lihat di dalam surat Al-Ahzab 66-67, surat 33. Surat 33 ayat 67. Dimulai dari yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ingat ketika muka mereka dibolak-balik di neraka. 60 berapa itu? 66. Monggo. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Berarti orang ini masuk apa, Pak? Jangan titeni, masuknya karena apa? Pikiran kita karena nggak sholat, karena kafir, karena ini, karena itu, wajar dia masuk neraka, diancam. Ini tidak, Pak. Sikap hidupnya yang keliru. Itu yang saya minta untuk dititeni tadi. Ngapain orang ini masuk neraka? Lanjut, Mas. Mereka berkata. Kalau mereka berkata, apa kata-katanya dia? Wahai, kiranya dulu
kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ya. Berarti ketika masih di dunia yang ditaati bukan Allah, bukan Rasul kan? Jadi orang ini Pak, naudzubillah min dzalik, dimasukkan di neraka. Kemudian dia getun, ya sudah pasti ya masuk neraka getun. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ketika muka mereka dibolak-balik di neraka, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wahai alangkah baiknya kalau dulu di dunia itu saya mentaati Allah dan mentaati siapa? Rasul. Berarti di dunia dia tidak mentaati Allah dan tidak mentaati. Lalu siapa yang dia taati, Pak? Pikiran kita jangan keliru. Lanjut Mas. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Nah, mentaati siapa? Para pemimpin dan para pembesar. Mereka mentaati para pemimpin dan besar. Ternyata, monggo. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Jadi di situ tidak ada mutlak, Pak. Pertanyaannya, ada nggak kemungkinan para pemimpin dan pembesar menyesatkan dari jalan yang benar? Ayat ini berlaku bukan hanya pada era Rasulullah dan para sahabat. 2019 masih berlaku nggak? Berlaku. Itu maknanya kan tidak boleh taklid yang buta itu tadi. Maka nyambung bab 44 itu dengan yang 45. Ekstrimnya bahasanya yang 45. Kalau ada setan ngomong benar boleh diikuti. Kalau kurang mantap, kalau ada iblis ngomong benar boleh diikuti. Iya, itu bab 45 begitu. Jangan menolak kebenaran. Nah, masyarakat kita belum begitu, Pak. Kalau ada kebenaran dari seberang sana, yang sini nggak mau nerima. Kalau bahasanya saya pakai rada vulgar, nah ini bisa kemana-mana juga kan. Orang Muhammadiyah tidak boleh bilang tonggoku itu benar Pak, tapi saya yang NU. Nah misalkan, tidak boleh. Sebaliknya, orang NU juga tidak boleh bilang benar saya ngomong itu, tapi saya yang Muhammadiyah. Nah, coba kalau pikiran itu kita lebur mengikuti apa yang diajarkan Quran, enak nggak jadinya Pak? Enak. Budaya menerima yang benar dan baik ini belum ada di masyarakat kita, ya, apalagi di dunia politik, ya. Maka di situ disebutkan kami mentaati para pemimpin dan para pembesar. Ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Jadi dia mengikuti saja, lalu dia masuk mana? Neraka. Tak tanya, ada nggak kemungkinan pemimpin yang menyesatkan? Di dalam menerangkan ini, pikiran kita dan hati nurani kita tidak boleh emosi, harus pakai dalil. Kalau emosi, pikirannya bisa mengarah ke orang tertentu, bukan mengarah orang tertentu. Tapi warningnya Rasulullah itu ada. Saking mangkelnya orang ini usul sama Allah. Apa usulnya Mas? Ya Tuhan kami, Nggih. timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Usulnya apa tadi Pak? Atihim di'afaini minal adab wal anhum laknan kabir, ya Allah, timpakanlah siksa 2 kali lipat terhadap siapa? Orang yang saya ikuti tadi, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang itu. Kalau saya pengen terjemahkan cara Jawa, JTV pojok kampung, aku mlebu neraka gara-gara iya Pak, kalau saya main terjemahkan cara Jawa bisa begitu. Aku masuk neraka gara-gara
Kalau Surabaya nggak ada panjenengan, Pak. Ya. Wes, sampean cocokno di kitab yang ini, Pak. Bab 23. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Ini jelas itu ada. Bab 23. Halaman 89. Hadis yang paling akhir sendiri. Al-Barqani mengatakan yang seperti begitu. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling khawatirkan kepada menimpa umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Berarti ada enggak pemimpin yang menyesatkan? Kepentingan ini, kepentingan itu, kepentingan ini, kepentingan itu, kemudian bisa berbelok akidahnya. Wes, ini tidak dibahas secara detail ayat tadi dengan ini dan hadis yang disebutkan tadi. Tapi prinsipnya adalah orang Islam itu menjadi tidak dinamis ketika kemudian dia menjadi taklid tadi. Ya. Nomor 3, balik ke kitab. Wa hunaka naw'un akhar min at-taqlid ad-dar. Wa huwa taqlidul kuffari fil fujur was-sufur wa libas ad-dayyiq. Ada macam yang lain yang sangat berbahaya dalam mentaklid atau tasyabbuh itu tadi. Nomor 3. Di sana ada lain bentuk. Di sana ada lagi bentuk taklid lain yang lebih berbahaya, yaitu bertaklid ikut-ikutan orang-orang kafir dalam kemaksiatan, buka-bukaan aurat, mode pakaian ketat, pakaian mini dan sebagainya. Itu sama dengan tasabuh dengan mereka. Saya rasa kalau kita punya standar sendiri orang Islam itu ya. Ya, walaitana qaladnahum fil mukhtara'atin nafi'ati kasani ta'ira wa ghairiha mimma yufiduna. Mestinya ikut mereka dalam hal-hal yang positif, yang baik. Mengikuti mode mereka yang baik, yang positif. Contohnya apa? Monggo. Alangkah baiknya sekiranya kita ikuti mereka dalam penemuan-penemuan yang bermanfaat. Seperti dalam pembuatan pesawat terbang atau bentuk ilmu dan teknologi lain. Jadi maksudnya kalau kita mengikuti orang lain, jangan hal-hal yang tanda petik kemaksiatan itu tadi, tapi ikuti aja yang baik-baik. Boleh nggak mengikuti taklid kepada orang yang baik-baik? Yang baik dalam arti duniawi lah ya. Tapi yang dimaksudkan tadi adalah kemudian pikirannya orang itu menjadi tidak jalan, tumpul karena dia hanya mengikuti nenek moyangnya tadi. Wabil khusus masalah agama. Wabil khusus lagi masalah yang makhdoh, ibadah yang khusus. Katsirun minan nas taqulu lahu qala Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi yaqulu qala Syekh. Nah, ini perbandingan, Pak, perbandingan. Yang keempat ini perbandingan. Perbandingan apa dengan apa? Kalau mestinya sudah qala Allahu qala Rasulullah, tidak bisa dibandingkan dengan qala yang lain-lain. Saya ulangi, kalau sudah qala Allahu taala atau qala Rasulullah SAW, maka tidak bisa dibantah atau dihapus dengan qala yang lain selain dari siapa? Allah dan Rasulnya. Maksudnya kalau sudah dalilnya Allah dan Rasulullah, jangan dibantah dengan qala as-sahabah misalkan begitu, qala as-syekh ya begitu, qala al-ustad, yang mengalahkan dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasul. Gampang kok difahami begini. Apa Mas? Kalau perda boleh. Nanti dulu biar dibaca dulu. Qala perda. Monggo yang keempat. Banyak sekali orang
jika engkau mengatakan kepadanya Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, maka mereka berucap, Syekh saya berkata. Nah, itulah maksud saya. Berarti yang didahulukan mestinya mengikuti siapa? Coba saya sambil ngecek ini Pak ya. Dicek masalah aja. Jenengan pernah mendengar dawuhnya sahabat yang mengatakan begini bahasa Indonesianya, saya khawatir kalian dijatuhi batu dari langit. Ini sahabat yang mengatakan saya khawatir kalian dijatuhi batu dari langit. Mengapa bisa begitu? Saya berdalil qala Rasulullah, tapi sampean bantah qala Abu Bakar, qala Umar. Masih ingat Pak? Atau begini aja, sudah pernah diterangkan apa belum? Mohon tidak membohongi saya Pak. Di tempat lain Ustaz. Saya belum pernah mendengar. Ya pasti sudah loh. Mau sudah 2 kali. Baleni. Saya main buka bab 38 di kitab ini. Hah? Yang atas sendiri bab 38, Ibnu Abbas berkata, yusiku antanzil alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Surat ulama. Ya, di kitab 38 atas sendiri. Ulama. Ibnu Abbas berkata, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Hujan batu itu maknanya 2, ada makna, ada yang hakiki, ada makna yang majazi. Yang hakiki berarti maknanya ada hujan batu betul yang diturunkan Allah, bencana dan musibah. Makna majazi adalah ada banyak kerusakan. Pertanyaannya begini, pernah nggak hujan batu dari langit? Iya. Kalau membaca di Al-Qaulul Mufid itu ara'aital apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan batu dijatuhkan dari langit kan? Ya. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yusiku antanzil alaikum hijaratan minas sama, aku khawatir kalian ditimpa hujan batu dari langit. Mengapa sampai Allah menjatuhkan batu dari langit? Monggo. Aku menuturkan, telah bersabda Rasulullah SAW, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Ya. Berarti yang didahulukan mestinya kata siapa? Rasulullah. Jangan kata Rasulullah. Hadis ini yang sahih dikalahkan sama kata sahabat, kata ini, kata itu. Saya sering ditanya persoalan ini, Ustaz, katanya ulama ini gini macam-macam. Saya beri contoh. Boleh nggak diberi contoh Pak? Boleh ya? Jangan mangkel ya. Saya menerangkan tentang apa? Tidak boleh memfungsikan kuburan sebagaimana fungsinya masjid. Ngerti maksudnya? Atau dibalik, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Rumah tidak pernah dipakai ibadah seperti, atau saya ulangi lagi, berarti tidak boleh memfungsikan kuburan sebagaimana fungsinya. Kalau ibadah di mana? Bukan di kuburan. Ada orang tanya, loh katanya menurut pendapatnya ulama ini boleh ngaji di kuburan. Saya jawab, saya lebih memedomani hadis daripada pendapatnya ulama. Bukan berarti saya tidak menghormati dia. Ya karena namanya orang ngaji macam-macam yang ditanyakan kan. Padahal mulai bab 19, 20, 21, 22 sudah jelas dalam kitab ini. Kuburan itu bukan tempatnya apa? Ibadah. Tapi ada nggak orang ibadah di kuburan Pak? Nah,
Iya. Ya. Tapi semakin diekspos dan semakin dibuat supaya orang menarik datang ke situ, tidak ke masjidnya kan? Mengapa tidak ke masjid? Makasih. Jadi yang dipedomani ini, yang didahulukan ini hadisnya Rasulullah. Banyak Pak, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumahmu sebagaimana kuburan. Laknatullah 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabinya dijadikan apa? Masjid. Itu memfungsikan kuburan sebagaimana fungsinya masjid. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, ada banyak keterangan di media itu yang dipakai dalil kitab ini, syekh ini, ulama ini, tidak nukil di hadis. Nah, ini tidak sependapat dengan begitu. Mestinya yang didahulukan siapa tadi? Hadis. Nanti Allah wa ati'ur Rasul tadi. Terus surat Al-Ahzab tadi, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wahai alangkah baiknya kalau dulu di dunia saya mentaati Allah dan mentaati itu, di akhirat sana dia getun. Berarti patut diduga bahwa dia di dunia itu tidak mentaati Allah dan mentaati Rasul. Sampeyan titeni kalau besok di akhirat ada orang yang teriak-teriak kayak begitu, berarti sampeyan harus ingat, oh wong iki sing diciptakno panajibian niku, nah begitu. Ya. Nek sampeyan jele. Iya. Ya. Disitulah sebenarnya. Tinggal berani secara terbuka balik enggak kepada yang diajarkan Nabi dan Rasul. Ya, maka tidak boleh taklid tadi. Kembali ke kitab tadi Mas. Nomor 4. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ay la tuqaddimu qaula ahadin ala qaulillahi wa rasulihi. Jangan mendahului, hai orang-orang beriman, monggo. Allah berfirman. Nggih. Hai orang-orang beriman, Ya. janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam hal masalah apa? Ya jelas agama. Ikuti saja yang dari situ, jangan mendahului. Sahabat saja Pak. Coba tak, ini ngecek lagi Pak, ngecek yang kedua. Jadi kan pernah mendengar ada sahabat yang datang ke rumah Rasulullah gembruduk rame-rame itu ya, karena solehnya Rasulullah bilang begini, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu wa rasulahu wa yuhibbuhu wa huwa rasuluhu. Besok Mas, Nabi bilang gitu, ini sore hari. Ini bendera ini saya serahkan kepada salah seorang yang orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai orang itu. Falamma asbahu, ketika pagi hari para sahabat semuanya datang ke Rasulullah. Begitu mereka di depan rumahnya Rasulullah sudah ramai, tiba-tiba Rasulullah tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok tidak kelihatan? Berarti orang tersebut siapa yang dimaksudkan? Ali. Tapi kan tidak hadir toh? Begitu Ali tidak hadir, nggak ada yang berani punya inisiatif. Saya saja Nabi, nggak ada. Ini aja sahabat, enggak. Ada yang mengatakan, huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Nabi, Ali itu matanya sakit. Fa ursilu fa utiyabi. Lalu para sahabat punya inisiatif mencari di mana Ali berada, didatangkan di situ. Mengapa kok punya inisiatif didatangkan? Karena yang dawuh tadi siapa? Rasul. Mereka tidak berani mendahului lisannya siapa? Rasul. Ya sudah, yang ditanyakan Ali kok. Mari kita cari Ali. Maka kadang-kadang tak buat simulasi, andai kata Ali itu opname di rumah sakit, dibawa ke situ enggak? Saya infusi pisan. Iya, pasti sudah. Mengapa? Dawuhnya Rasulullah jangan didahului. Itu loh Pak. Kadang-kadang orang itu tidak begitu. Maka di Indonesia ini ada dua organisasi besar, cara istinbat hukumnya tadi sudah saya katakan agak beda.
Yang satu menukil dari Quran dan hadis, selalu pendapatnya para ulama. Yang satu tidak, langsung ngambil dari kitab ini. Alasannya apa? Ini ulama sudah tidak diragukan lagi. Kamu kok mau menyalahkan? Nah, kita tidak menyalahkan, mengajak untuk mengembalikan kepada yang diajarkan tadi. Maksudnya itu di situ, bukan menyalahkan. Boleh mengikuti ulama. Itu ijtihadnya ulama. Kata Adi Hidayat, ijtihadnya ulama, jangan disalahkan. Ya, tinggal bahasa saja yang dipakai. Nah, begitu maksudnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maka sahabat tadi karena Ali yang ditanyakan, faursilu, dijatangkan di situ Ali. Dalam keadaan matanya apa? Sakit. Diapakan matanya sama Rasulullah? Matanya Ali. Didoni. Endi sing lara. Terus diapakan sama Rasulullah? Didoni betul, Pak. Ya. Fa basaqa fi 'ainaihi wa da'a lahu wa bara'a wa ka'allam yakun bihi waja'un. Lalu matanya Ali tadi diludahi sama Rasulullah, lalu didoakan, lalu sembuh seketika itu seperti tidak pernah kena penyakit. Berarti ini ana mata lara oleh putrane panjenengan pagi-pagi, Pak, Ma, ini motoku lara. Sini, minggu-minggu ngaji tauhid. Jangan salah paham, para ulama berpendapat, baru ini boleh karena ada hadisnya. Apa pendapatnya ulama? Hadza ilmun min ulumin nubuwah. Itu ilmunya Nabi. Berarti bukan masyarakat pada umumnya. Khusus Nabi diberi keistimewaan oleh Allah begitu. Atau hadza burhanun bi anna Muhammad nabiyyan. Ini bukti kalau Muhammad itu apa? Nabi. Jadi caranya mikir begitu, Pak. Ya. Nanti kita lanjutkan bulan November aja, Pak ya. Ya. Karena subuhnya agak pagi sehingga jam 6:30 itu sudah termasuk agak apa? Siang. Ya. Nah, kalau agak siang nanti lama-lama jenengan beliur. Kalau tidak panjenengan yang beliur ya saya. Nggih. Bukunya kan tinggal 2 bab. Nah, ini bisa diinformasikan kira-kira kita akan mengkaji sudah mana lagi supaya persiapannya ada. Ada yang lama. Satu ulama. Sudah begini, Pak. Sebenarnya kitab tauhid itu yang saya ketahui banyak. Misalkan yang tebel-tebel ada Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad, petunjuk ke jalan akidah yang betul, Fauzan Al-Fauzan, doktor di bidang akidah. Ada 2 Aqidatut Tauhid, Fauzan Al-Fauzan. Ada Syarhu Masailil Jahiliyah, keyakinan jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Banyak, Pak. Tapi menurut saya yang bisa diimplementasikan, yang merupakan kebutuhan rakyat dan masyarakat, 2 kitab ini. Artinya kitab inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perilakunya masyarakat bisa diselaraskan dengan dalil-dalil yang ada di sini. Yang 2 dan 3 yang saya sebutkan tadi, uraiannya tidak seoperasional kayak begini. 1. Yang kedua, konsumsinya untuk para mahasiswa terlalu tinggi bahasanya, berat. Bacanya itu nanti agak bingung. Mumet, wong ini sederhana aja nggak dibaca kok kadang-kadang. Nanti tak tunjukkan, ini mudah-mudahan saya bawa nanti ya. Tak tunjukkan contohnya. Ya. Di tempat yang lain ada kedua-duanya ini sudah selesai, disuruh baleni lagi yang ini, yang lama. Cuma kadang saya juga tidak enak, khawatir ada kebosanan kan. Ya yang boten kan bisa ngaji, ndak ngaji.
Enggak, mohon maaf. Kadang-kadang misalkan di sini aja ya. Ada yang ikut di At-Taqwa. Habis itu di sini. Ada ikut di At-Taqwa PB lagi. Kemudian ikut lagi di Ar-Rahmah. Kadang Raudhatul Jannah. Lalu sudah berapa ini kan? Nah, yang bosan yang gitu kira-kira ya. Coba ujian Ustaz. Nanti insya Allah nanti tak tunjukkan kitab yang baru-baru tadi apa saja isinya, tak terangkan itu. Nah kita diskusikan nantinya. Karena saya tahu komunitasnya jamaah di sini sudah terbiasa ngaji kan. Apalagi sudah Pak Rum berpuluh-puluh tahun, Ustadz Zainuddin ya sudah ahlinya di bidang itu ya. Saya kok cuma nambahi aja ya, dikit-dikit ya. Saya masih mikir juga dipakai apa. Jangan-jangan kalau udah pakai ini beli ini lalu di tengah jalan stagnan gitu loh. Karena bulet bahasanya. Pengulangan banyak. Hadisnya tidak banyak, Quran yang banyak, tapi pengulangan. Maka panjenengan kalau membaca ini aslinya, kitab ini oleh beberapa kalangan disebut hadza kitab jayyid, ini kitab bagus. 67 judul. Ini dibaleni saja itu butuh waktu 5 tahun. Nah 50 tahun itu kalau tetap saya yang ngaji, umur saya sudah 70. 66. Ya. Nah kalau 4 tahun berikutnya kan berapa? 70. Angkutannya banyak. Insya Allah nanti menjelang Ramadan ada silaturahim yang menghadirkan kurang lebih 3.000. Yang susah itu apa? Cari tempatnya. Ya, yang bisa sampai 3.000 4.000 orang. Karena dulu di Semamdan tidak muat, 2.500 tidak muat. Kalau akbar kurang santai, masjid masuk semuanya, tapi masjid kurang agak namanya silaturahim, ngobrol ini dan sebagainya terlalu formal. Panitianya masih mencari gitu. Wes, nanti tak tunjukkan kitab-kitabnya, terus saya uraikan mana yang dipilih, monggo. Tapi kalau saya tanya, saya milih ini aja. Balik lagi. Alasannya itu tadi, lebih dioperasionalkan. Mungkin 10 tahun yang lalu belum saya omongkan, nanti tak omongkan. Orang itu bicara dalam tema yang sama, bahasanya bisa beda toh. 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Coba saya cek, pertama kali ngaji bab pertama tahun berapa? Yang masih punya catatan? 2006. Gantikan almarhum Ustaz Abdul Rahim. Ya, saya gantikan Pak Kiai Abdul Rahim Nur. Kalau di Al-Falaq saya menggantikan kiai saya dari Pondok Pesantren Mas Sumambang, Kiai Najih Akhiyat. Ya. Jadi mewarisi tempatnya Pak Kiai, tapi ilmunya Pak Kiai masih belum diwariskan ke saya. Ya. 2006 dengan sekarang berapa tahun itu Pak? Ya betul, 13 tahun khatam 2 kitab. Lah kalau Mbak Leni 2 kitab ini khatam, umur saya kan 76 nanti. Pertanyaannya masih ada enggak? Nah. Tapi yakinlah kalau dikuatkan Allah tidak ada yang bisa melemahkan, kalau dilemahkan oleh Allah tidak ada yang bisa menguatkan. Nanti kita bahas berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.